Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita akan masuk kepada materi otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana di bab 2, yaitu pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini untuk pertemuan kedua ya, kelanjutan untuk yang minggu lalu. Oke, kita langsung masuk materi. Yang pertama yaitu pengertian dan prosedur keselamatan kerja. Prosedur kerja K3 merupakan cara untuk melakukan pekerjaan mulai awal hingga akhir yang didahului dengan penilaian resiko terhadap pekerjaan tersebut yang mencakup tentang keselamatan dan kesehatan terhadap karyawan. Boleh dilihat gambarnya. Di sini prosedur ketiga yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang pertama, kesalahan atau kelalaian, kondisi tidak aman, kecelakaan. Nah, di sini bisa terbagi 3 kecelakaan itu, yaitu pertama, luka, kebakaran atau ledakan, dan kerusakan. Oke, kita lanjut. Yaitu kegunaan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja K3. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, jika dilaksanakan dengan baik, tidak hanya berdampak pada pegawai saja, tetapi juga berdampak pada perusahaan itu sendiri. Berikut manfaat yang bisa diambil jika perusahaan itu menerapkan prosedur K3. Jadi prosedur K3 itu dalam perusahaan harus ada. Nah, yang pertama, pegawai akan merasa aman dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, perusahaan juga diuntungkan karena tidak harus mengeluarkan biaya penyembuhan terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan. Nah, yang kedua, akan menghemat waktu karena pegawai atau karyawan hanya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan tidak harus berpikir panjang. Nah, di sini bisa kalian lihat mengapa ketiga itu harus ada. Kita niat berawal bekerja dengan giat dan pulang pun harus dengan selamat. Maka dari itu di dalam perusahaan harus mengutamakan ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, kita lanjut. Di sini prosedur bekerja dengan aman dan tertib di perkantoran. Apa sih prosedur bekerja dengan aman dan tertib di perkantoran? Yaitu prosedur bekerja dengan aman dan tertib yang berlaku di setiap kantor biasanya telah dibuat dalam bentuk tata tertib dan aturan keperilakuan. Nah, di sini ada nih beberapa prosedur bekerja dengan aman dan tertib. Di sini terdiri ada 5. Yang pertama yaitu setiap pegawai atau karyawan wajib melaksanakan semua tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya oleh perusahaan. Yang kedua, setiap pegawai atau karyawan wajib hadir dan pulang tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, setiap pegawai atau karyawan wajib hadir dan pulang tepat pada waktu yang telah ditentukan. Setiap pegawai atau karyawan wajib mengikuti dan memenuhi seluruh petunjuk atau instruksi yang telah diberikan oleh atasan yang berwenang. Dan yang kelima, setiap pegawai atau karyawan wajib mengisi daftar absen atau menyerahkan kartu pada tempat yang telah ditetapkan, baik saat masuk maupun saat keluar ataupun di saat kalian mau pulang gitu. Ya, oke, kita lanjut. Di sini ada pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di kantor, memakai sarana prasarana kantor. Nah, di sini ketiga itu adalah pemakaian sarana dan prasarana perkantoran merupakan aspek yang menjadi perhatian saat bekerja dengan perabot kantor. Dalam pemakaian sarana dan prasarana perkantoran harus memperhatikan hal-hal berikut. Di sini harus ada pencahayaan, temperatur dan ventilasi, kebisingan, terus bekerja terus-menerus, sikap tubuh yang salah, dan gangguan penglihatan. Nah, ini yang sangat harus diperhatikan oleh para pegawai. Apalagi pencahayaan itu kan di dalam perusahaan itu harus. Nah,
bekerja yang terus-menerus jika memang fisik kita tidak memadai atau kita sedang kurang sehat, lebih baik tidak gitu. Nah, sikap tubuh yang salah atau gangguan penglihatan itu harus diperiksa gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di kantor memakai sarana prasarana kantor. Nah, di sini pun ada pemakaian sarana prasarana perkantoran, diantaranya adalah yang pertama area kerja, duduk dengan posisi yang baik, kaki sebaiknya tidak menyentuh lantai, posisi monitor, istirahat dan ganti posisi gitu. Jadi di saat kita memang sudah lelah atau bagaimana, kita bisa istirahat ataupun kita bisa mengganti posisi kita yang tadinya kita merasa sudah kita sudah di tegak, kita bisa istirahat sebentar gitu. Jangan terlalu dipaksakan agar tubuh kita juga bisa mengupgrade supaya kita bisa bekerja lebih giat lagi untuk di selanjutnya gitu. Oke. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas 2.3, dikerjakannya secara individual. Yang pertama, guna mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Istilah tabel mengenai jenis, alat atau mesin kantor, serta prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Seputar pemakaiannya di buku tugas dengan ketentuan seperti tabel yang tersedia. Ini tabelnya silahkan kalian isi di kertas portofolio. Ya, di kertas portofolio silahkan kalian isi. Kalian tuliskan seperti apa yang Ibu perintahkan. Lalu dikumpulkan hari ini sampai pembelajaran selesai, akan Ibu ambil nilainya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian untuk materi Pak Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.